Salam, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam renungan harian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mohon Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami, supaya dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami diberikan hikmat untuk mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar bacaan kita terdapat di dalam Yohanes 18 ayat 12 hingga ayat yang ke-27. Dan yang menjadi ayat emasnya adalah ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Tema yang saya mau ambil dalam renungan ini adalah memilih taat atau menyangkal. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang bisa kita lihat dari perikop ini? Kitab Yohanes menceritakan suatu sikap yang kontras antara sikap Yesus dengan sikap Petrus, meskipun kisahnya sama, yaitu ketika Yesus dikonfrontir oleh imam besar Hamas, dan ketika Petrus juga dikonfrontir beberapa orang di halaman istana imam besar pada ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara-saudara, mantan imam besar Hanas menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan juga tentang ajarannya. Dan Yesus memberikan penjelasan menyangkut ajaran Yesus. Yesus mengatakan bahwa ajaran-ajaran yang disampaikannya itu secara terbuka di hadapan semua publik. Hanas dapat menanyai para pendengarnya mengenai kebenaran ajarannya, tetapi ternyata Hanas tidak melakukannya. Dia malah membiarkan Yesus diperlakukan dengan kasar dan dipukul. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika dia ditanya menyangkut murid-muridnya, Yesus tidak memberikan jawaban. Yesus memilih diam karena dia ingin melindungi murid-muridnya. Meskipun tanpa rasa takut, walaupun sedang menghadapi saat-saat yang membahayakan dirinya, Yesus tidak melakukan apapun yang dapat membahayakan murid-muridnya. Yesus berusaha agar penangkapannya tidak berisiko kepada keselamatan murid-muridnya. Ayat yang ke-8 dan 9. Yesus taat kepada misi Bapanya. Di dalam Filipi 2 ayat 7 mengatakan, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai di kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah sikap Yesus. Kita bisa melihat bagaimana sikap Petrus ketika dia ditanyai. Petrus gemetar ketakutan di depan orang-orang yang menanyainya. Dia menyangkal semua apa yang mereka sebutkan bahwa dia adalah murid salah satu. Petrus tidak mengakui Yesus sebagai orang yang dia kenal. Petrus menyangkal Yesus gurunya dan berbohong demi keselamatan dirinya sendiri. Padahal dia pernah dengan sesumbar mengatakan di dalam Yohanes 13 ayat 37, biarpun mereka semuanya tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Tetapi apa yang terjadi? Dia menyangkal Yesus. Kenapa Petrus melakukannya? Karena dia takut. Karena ia takut akan akibat yang terjadi bila orang lain mengetahui kedekatan Petrus dengan Yesus. Bisa saja dia ditangkap lalu disiksa. Dan kenyataannya Petrus gagal dalam mengikut Tuhan. Meskipun dalam gejolak batinnya antara rasa takut dan rasa cintanya kepada Yesus, tetapi ternyata Petrus memilih untuk menyelamatkan dirinya. Petrus berusaha untuk menyembunyikan identitasnya sebagai seorang pengikut Yesus Kristus. Sebagai murid, seharusnya Petrus bersaksi tentang Yesus gurunya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita secara tidak langsung juga sering berlaku seperti Petrus. Seberapa sering kita tutup mulut ketika seharusnya kita menyuarakan kebenaran. Berapa banyak kesempatan yang terlewatkan saat-saat kita harus bersaksi tentang iman kita pada Yesus Kristus, tetapi kita memilih diam. Sesungguhnya sebenarnya kita tidak berbeda dengan Petrus. Bapak Ibu, mengikut Tuhan memang tidak mudah.
Kadangkala kita harus pikul salib. Namun ingatlah akan pengorbanan Yesus Kristus yang telah Dia nyatakan di atas kayu salib. Harusnya itu menjadi motivasi dan mendorong kita untuk tetap setia mengikut Dia sampai akhir hidup kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu yang sudah menguatkan kami untuk kami tetap mampu menyatakan iman kami, apapun resikonya. Kuatkan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.